Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Sebelum lapor polisi, Yoni Dores mengaku sempat datangi rumah Lesti Kejora, tak dapat tanggapan. Pencipta lagu Yoni Dores akhirnya buka suara soal melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Yoni Dores mengakui, awalnya dirinya tak ingin menggugat Lesti Kejora. Namun Yoni Dores ingin meminta penjelasan dari Lesti soal membawakan lagu ciptaannya. Awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya ingin meminta informasi kepada Lesti, ungkap Yoni Dores. Bahkan Yoni Dores menyempatkan diri untuk mendatangi langsung ke rumah Lesti. Namun usahanya tersebut justru tak mendapatkan tanggapan dari sang penyanyi. Saya datang sendiri ke rumahnya, ternyata tidak ditanggapilah, katanya. Kemudian Yoni Dores kembali mendatangi kediaman Lesti bersama tim kuasa hukumnya. Di situ Yoni Dores melayangkan somasi agar mendapatkan tanggapan dari istri Rizky Bilar itu. Yang kedua, saya datang dengan rekan-rekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena sudah datang nggak ini, sementara saya cuman ingin konfirmasi aja ke Lesti, paparnya. Baca juga, Ninola Sebayang kembali bicara hak cipta dan perizinan, buntut masalah Yoni Dores dan Lesti Kejora. Saya pikir kalau dikasih somasi bisa keluarlah dia, minimal menghubungi saya, sambungnya. Somasi pertama mendapat respons dari pihak Lesti. Namun manajemen Lesti menyebut bahwa somasi tersebut salah alamat. Somasi satu direspons sama manajemennya, sementara saya tidak tahu Lesti di manajemen mana, karena memang tidak dipromosikan bahwa Lesti di mana. Tiba-tiba ada dari manajemen jawab salah alamat menuntut Lesti, harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya tidak ada urusan sama manajemen, jelas Yoni Dores. Padahal Yoni menyebut dirinya hanya ingin menanyakan persoalan lagu ciptaannya yang dibawakan Lesti tanpa izin. Somasi kedua rupanya juga tak mendapat respons sama sekali dari Lesti. Masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respons, ujarnya. Setelah menunggu 3 bulan, Yoni Dores tetap tak mendapatkan respons apapun. Pada akhirnya ia memilih untuk melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya. Dengan harapan mendapatkan tanggapan dari Lesti. Timbullah akhirnya saya pemikiran, setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respons. Baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau dilaporin mungkin keluar, terang Yoni Dores. Yoni Dores ungkap alasan laporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya soal dugaan pelanggaran hak cipta. Secara terang-terangan, Yoni Dores mengaku merasa dirugikan soal hak ekonomi buntut Lesti Kejora bawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Sementara, pengamat musik sebut seharusnya Yoni Dores tagih royalti ke LMK, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin. Menanggapi kasus tersebut, musisi sekaligus pengamat musik Budi S pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa kasus seperti ini seharusnya dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Budi S, seorang penyanyi diperbolehkan menyanyikan lagu siapa saja, selama lagu tersebut sudah terdaftar di lembaga manajemen kolektif LMK. Royalti musik itu kan haknya ada hak fisik, lalu kemudian ada hak performing rights, hak menampilkan lagu itu, kata Budi S. Jadi seorang penyanyi berdasarkan undang-undang boleh menyanyikan lagu siapapun yang sudah didaftarkan di LMK, katanya menyambung. Budi juga menegaskan bahwa semua mekanisme hak cipta telah diatur secara rinci dalam undang-undang. Jadi aturannya udah jelas, jadi lisensinya sudah dibicarakan sejak awal, dan ada di undang-undang, terangnya. Berdasarkan peraturan yang ada, ketika seorang pencipta lagu mendaftarkan karyanya ke LMK, maka lembaga tersebut yang bertanggung jawab mengelola dan menagih royalti. Jadi ketika saya nyanyi dan bikin lagu,
lalu lagu ini saya daftarkan ke LMK berarti kita sudah nyerahin semua haknya tagihan itu ke LMK, jadi LMK yang nagih, ujarnya. Kecuali kalau lagu itu mau dibuat konsep baru, rekam lagi, kata Budi menyambung. Dengan demikian, urusan pembayaran royalti bukan lagi tanggung jawab penyanyi. Jadi dalam hal ini ya Lesti, selama lagu yang dia nyanyikan itu sudah didaftarkan di LMK, ya LMK yang nagih, tandasnya. Budi menyoroti bahwa langkah hukum semestinya tidak langsung dibebankan kepada penyanyi. Dan harusnya pemilik lagu itu atau ahli waris dari pemilik lagu, ketika ada lagunya dinyanyikan bukan datangin penyanyinya, yang didatangin adalah LMK-nya, tutur Budi. Ia menyebut bahwa LMK terbuka dan transparan dalam mencatat data penggunaan lagu. LMK terbuka kok, ada data-datanya, ujarnya. Menurut Budi, tanggung jawab Lesti dalam kasus ini hanya sebatas moral, bukan ekonomi. Lesti punya tanggung jawab moral, tetapi dia tidak punya tanggung jawab ekonomi. Karena tanggung jawab ekonomi itu sudah diserahkan kepada event organizer, katanya. Budi juga menjelaskan event organizer wajib membayar royalti kepada LMK untuk setiap lagu yang dibawakan dalam acara. Ia juga mengingatkan bahwa penyanyi seperti Lesti biasanya hanya tampil sesuai jadwal tanpa terlibat dalam urusan perizinan lagu. Kan yang berkontrak itu adalah bukan Lesti, tapi yang berkontrak dengan pencipta lagu adalah event organizer, tandas Budi. Tanggapan pihak Lesti Kejora atas laporan Yoni Dores. Sementara itu, Sadra Seskoadi selaku kuasa hukum Lesti Kejora mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Yoni Dores yang mengambil langkah hukum. Kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora, dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, ujar kuasa hukum Lesti Kejora dalam keterangan yang diunggah di akun @sadrasesko pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Hingga saat ini pihak Lesti masih menunggu proses hukum yang masih berjalan. Dengan asas praduga tidak bersalah, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores, jelas Sadra Seskoadi. Agar tidak muncul berita yang simpang siur, kuasa hukum Lesti minta agar seluruh pihak bisa menunggu kelanjutan perkembangan kasus tersebut. Kami selaku kuasa hukum saudari Lesti Kejora, meminta kepada